Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya Claudio Tamtomo dari Miracle Operate Indonesia. Bersama saya hari ini bersama dengan Pak Ivan Susanto. Pak Ivan Susanto itu angkatan 179, di mana pada hari ini akan menyampaikan beberapa pengalaman istimewanya tentang bagaimana beliau mendapatkan sakit diabetes, dan tapi juga beliau akan menceritakan bagaimana sembuh dari diabetes dengan cara yang alami, yaitu dengan cara mobil. Di sini kita akan nanti mungkin mengelaborasi apa saja yang mungkin Bapak Ibu belum tahu, tapi nanti akan tahu bagaimana caranya sembuh dari diabetes dengan cara mudah, tanpa obat, tanpa ramuan, dan tanpa alat. Baik, saya perkenalkan Pak Ivan. Silakan Pak Ivan. Ya, selamat pagi Pak Iko. Ya, asal Bapak Ibu tahu, Pak Ivan itu sekarang tinggal di Taiwan. Aslinya dari mana, Pak? Saya dari Kediri, Jawa Timur. Oh ya, dari Kediri, Jawa Timur, dan sekarang tinggal di Taiwan. Jadi kita melakukan telekonferensi, banyak konferensi dari tempat-tempat yang jauh. Ya. Baik, Pak Ivan, mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Pertama kali pada saat sebelum menemukan mobil, tapi sakit diabetes. Silakan Pak. Ya, selamat pagi Pak Iko dan kawan-kawan semua. Nama saya Ivan Susanto. Ya. Saya dari aslinya Kediri, Jawa Timur, tapi sejak tahun 2019 akhir saya ke Taiwan, dan istilahnya orang Jawa itu kebeteng di Taiwan karena waktu itu COVID, jadi tidak bisa pulang. Oh begitu. Ya, jadi COVID tidak bisa pulang. Akhirnya sampai hari ini saya masih di Taiwan. Ya, beruntung masih ada sesuatu yang bisa dikerjakan, jadi masih bisa hidup sampai saat ini. Begitu ceritanya, sekilasnya. Ya. Saya mulai gabung Mobi itu tahun 2022 Juli 2022. Iya. Asal mulanya saya gabung itu karena saya sebagai penderita diabetes. Sejarahnya mungkin sekitar tahun 2015 atau 2014, saya lupa, bahwa pada waktu saya kontrol ke dokter karena gatal-gatal, itu saya disuruh cek gula darah. Nah, setelah cek gula darah di Prodia, ternyata menurut dokter gula darah saya tinggi dan saya harus minum obat. Pada waktu itu dikasih obat Trajenta yang dosisnya 500 mili satu hari satu kali. Itu obat mahal itu, Pak? Iya. Dokter bilang katanya ini harus minum terus selamanya supaya seumur hidup agar gula darah saya bisa terkontrol, tidak naik terlalu tinggi. Ya begitu. Ya, karena memang dari beberapa teman juga, terus dari dari cerita-cerita yang ada di handphone juga, itu bahwa orang diabetes itu katanya tidak bisa disembuhkan. Ya akhirnya saya nerima lah, ya udahlah, gimana lagi, ya udah terlanjur kena diabetes. Jadi saya minum obat itu Trajenta 500 itu sampai tahun akhir 2019. Kemudian pada waktu itu saya seperti yang saya ceritakan tadi, saya ke Taiwan. Nah, begitu periksa di Taiwan, saya tetap dikasih obat Trajenta, tapi Trajenta yang 250 mili dosisnya dan diminum satu hari 2 kali. Itu ceritanya begitu. Sampai tahun 2022. Nah, kebetulan pada waktu itu ada teman saya yang Kediri, dia share
gula darahnya itu 79 kalau tidak salah. Kok bisa? Saya bilang gitu. Sebelumnya berapa Ya. yang Bapak Nah, ketahui? dia ikut mobil. Hmm. Sayangnya sekarang dia 1 bulan kok medot. Berhenti. Tidak dilanjutkan. Iya. Iya. Sayangnya itu. Terus dia sekarang ini matanya tidak bisa melihat. Sayang sekali. Nah, iya. Saya sudah berusaha untuk menyemangati dia, tapi ya gimana ya? Nah itu. Jadi pada waktu itu terus saya langsung, karena saya orangnya mudah percaya, jadi saya langsung daftar ke MOBI saat itu bulan Juli ke Pak Freddy, diberikan linknya Pak Freddy sama teman saya itu, terus saya daftar dan diterima. Pada waktu itu saya cek gula darah saya berapa? 140 beberapa, lupa saya. 157 atau 147 gitu. Nah, setelah itu pada bulan Agustus saya mulai pelatihan, dan saat itu juga saya lepas obat. Jadi semua obat saya lepas. Pada waktu saya dikasih dokter obat gula darah, terus tensi, terus kolesterol, Crestor itu, terus sama ada pembesaran di prostat saya. Jadi ada 5 macam obat yang harus saya minum. Bulan Agustus itu langsung saya berhentikan semua, saya stop obat semua. Dan ternyata karena setiap hari harus cek gula darah. Gula darah saya bisa turun. Tapi bersamaan dengan itu berat badan saya bisa turun drastis. Sampai 1 bulan itu turunnya 13 kilo, 12-13 kilo hilangnya berat badan saya. Nah, pada waktu harus waktunya kontrol ke dokter lagi, saya dimarahin sama dokter, jangan lepas obat. Ini apa itu, terutama prostatnya minum terus hipertensinya minum terus. Cuman gula darah, iya saya bilang iya, tapi yang obat gulanya tidak saya minum. Sampai hari ini numpuk obat gula saya. Kenapa? Karena gula darah lo turun, Pak? Sudah turun, iya. Oh, iya. Jadi pernah yang sekali itu turun sampai 65 kalau tidak salah. Nah, sekali tapi gimana? Iya, tapi Pak. Stabilnya itu di 80, 90, 80, 90. Oh, udah normal tuh, bagus sekali tuh, Pak. Iya. Iya. Nah, itu. Jadi sampai saat itu terus sampai Desember, kebetulan Desember itu pada waktu itu di gereja ada Natal, kan ada perjamuan. Iya. Makan. Nah, sekalian aja saya coba itu tes mandiri. Nah, ternyata berhasil. Lalu saya laporkan ke Pak Mentor. Pak Mentor bilang, udah masuk aja ke grup UVT katanya. Ya udah, saya mau gitu ceritanya. Jadi pada waktu, tapi memang pada waktu diabetes tuh susahnya setengah mati. Karena apa? Tidurnya nggak bisa nyenyak. Oh. 3-4 kali bangun tuh untuk kencing aja. 3 kali, 4 kali mesti kencing. Dalam satu malam? Tapi sekarang nggak pernah. Nggak pernah. Tidak pernah? Iya, nggak pernah. Jadi tidur sampai pagi baru buang air kecil. Oh, normal tuh bagus. 3-4 kali tiap malam itu, waduh, susah. Sekarang beruntunglah berkat MOBI ini saya bisa paling tidak kembali normal. Gitu Pak Eko. Nah, saya dengar ada hal lain yang berhubungan dengan kulit, betul nggak Pak? Iya, dulu saya tuh gatal-gatal. Justru awalnya itu karena gatal-gatal itu. Jadi saya periksa ke dokter itu. Gatal-gatalnya di mana ya Pak? Gatalnya hampir seluruh badan. Oh ya? Iya. Terus lucunya pada waktu saya ikut MOBI, bulan ketiga kalau tidak salah, bulan kedua atau bulan ketiga, maaf ya, kalau mandi tuh sering bolot. Oh. Sering bolot. Dan kulit saya itu bisa apa ya?
ngelupas gitu loh, bisa ngelodoki gitu loh, Pak. Oh iya. Ya, ngelupas gitu. Itu bukan karena daki, tapi ternyata kulit itu lepas dengan sendirinya begitu, Pak. Apa ya, kayak orang apa ya? Orang Jawa itu budiken ya, Pak ya. Mungkin ya. Jadi ngelontok, ngelupas semua gitu loh kulit. Terutama kaki. Terutama kaki itu ngelupas ya, di betis sama di depannya itu ngelupas banyak. Menurut dugaan Pak Ivan waktu itu kenapa saya ya? Apa? Iya, saya juga terus tapi saya kan sering dengar itu video dari mobil itu kan saya banyak ambil itu, saya simpan itu. Yeah. Oh, apa kemungkinan karena sel kulit saya berganti? Karena di jidat apa itu, di jidat di belakang telinga itu sekarang ada ini apa ada ngelupas gitu. Oh, iya. Begitu, Pak. Sekarang saya mau tanya sama Pak Iwan. Pak, kalau begitu, apakah ketombe itu juga pergantian sel? Itu sebagian orang yang berketombe itu memang pergantian sel. Tapi ada juga yang karena sakit, Pak. Jadi harus bedakan. Proses pergantian sel kadang-kadang memberikan ketombe banyak. Dan tapi kemudian langsung berhenti, Pak. Bagaimana cara untuk menyembuhkannya? Pastikan darah kita basah gitu aja. Ketombe akan berhenti sendiri, Pak. Iya, betul. Iya, makanya. Jadi kemungkinan saya pikir itu kemungkinan ini karena sel-sel saya mulai aktif lagi. Ya. Jadi saya bisa kulit saya bisa normal lagi. Itu yang bisa saya rasakan. Pak Ivan, apa kesulitan Pak Ivan? Tadi Pak Ivan sempat menceritakan sebelum acara dimulai. Ternyata sulit ya meyakinkan orang. Apa yang Bapak simpan dari ternyata meyakinkan orang itu sangat sulit sekali. Jadi saya sudah share video-video kesaksian dari beberapa teman yang sudah sembuh, baik dari kakinya yang telapaknya sempat dipotong sebagian, terus ternyata sembuh dari diabetes, itu mentor Persadia atau siapa itu. Oh ya. Ya, itu saya share juga. Ya, terus kemudian yang psirosis itu psoriasis. Ya, itu juga saya share. Banyak yang saya share, banyak dokter anestesi yang dari Belgia itu juga saya share. Oh iya iya. Tapi memang kalau orang tidak tergerak dari hatinya sendiri mau mencoba, saya pikir memang sulit. Jadi memang kita cuma memberikan ini loh, ada yang sembuh. Silakan mencoba. Toh mencoba tidak ada jeleknya. Kalau tidak berhasil, ya udah tidak usah diteruskan. Tapi kalau berhasil, kenapa tidak? Kan begitu. Ya. Itu maksud saya begitu. Saya cuma ingin berusaha membesarkan hati Bapak dan teman-teman ya Pak ya. Memang seni meyakinkan orang itu luar biasa dinamikanya. Naik dan turun. Dan kadang-kadang menguras perasaan hati kita, Pak. Ya, betul. Tapi begini, Pak. Seperti kita hendak memberikan satu pengetahuan. Ada hot button-nya, Pak. Hot button itu tombol panasnya. Ya. Mungkin saja dia belum tergerak. Tetapi biasanya ada waktunya. Biasanya ada seminggu lagi, ada sebulan lagi, atau bahkan setahun lagi, Pak. Berikan saja informasi itu terus-menerus sampai suatu saat nanti, oh iya, saya sakit, saya sebenarnya punya kebutuhan. Ini Pak Ivan sudah berusaha membantu saya. Bapak menjadi jalan dari Tuhan, Pak. Tangan dari Tuhan. Ya. Dan itu biasanya memang tidak mudah, Pak. Membuat orang tergerak itu tidak mudah. Tetapi pada saat nanti dia butuh, dia akan ingat Pak Ivan. Dia akan kejar lagi Pak Ivan. Bapak tabur saja. Tabur sebanyak mungkin. Apakah dia nanti mau tumbuh atau enggak usah pedulikan, Pak. Nanti suatu saat begitu ada yang tumbuh, Bapak yang orang pertama kali paling bahagia, Pak. Iya. Jadi nggak usah dipikirin, aduh, saya ngenes banget. Perbuatan baik saya, niat baik saya kok nggak dicuekin banget. Iya, betul, Pak.
Saya Iya, harap itu sebetulnya di medsos saya itu, di grup saya itu ada orang Amerika, ada Australia, ada Belanda, itu penderita diabetes semua. ya, Tapi ya, karena medsos itu, grup saya itu medsos, jadi media sosial itu ada dokternya juga, ada dokter gigi, ada internis, ada dokter umum dan lain sebagainya. Mereka tanyanya selalu ke dokter dan mereka dijawab bisa mengendalikan, ya, jawabnya bisa mengendalikan gula gitu aja. itu memang menjadi polemik, Pak, atau bahkan kadang-kadang kontroversi. Dokter mengatakan diabetes sembuh. Lah ya iya nggak bisa sembuh lah. Lawang bahan diabetesnya dikasih terus-menerus. Diabetes itu datangnya dari karbohidrat, Pak. Nah, cuman masalahnya definisi karbohidratnya belum selesai. Mereka beranggapan bahwa karbohidrat itu dimulai dari gula atau semua yang manis atau tepung-tepungan itu saja. Padahal kalau andai kata saya jelaskan kemarin kan sudah jelas bahwa semua tumbuhan adalah produk karbohidrat dan saya punya literasinya sangat kuat, sangat kuat. Dan ini nampaknya saya tidak menganggap bahwa dokter-dokter itu tidak ahli dalam kayak gini. Tetapi sepertinya ada yang kurang mereka ketahui dan mereka dalami, yaitu tentang karbohidrat itu. Ya bagaimana diabetes tidak sembuh kalau andai kata sumber penyakitnya saja tidak mampu kita berhentikan. Kan begitu, Pak? Iya, iya. Nah, karena tiap hari kita berikan glukosa terus, kita berikan karbohidrat terus, ya diabetesnya tidak akan sembuh. Terus-menerus, seumur hidup. Seumur hidup kita makan karbohidrat, ya seumur hidup kita akan sakit diabetes. Kalau andai kata sakit diabetes, itu yang menjadi pembeda. Itu makanya naturopatik itu selalu melihat ke awalnya, penyebabnya apa. Berbeda dengan simptom, berbeda dengan gejalanya. Kalangan medis memang fokus ke gejala, kalau saya atau kita yang para naturopatik fokus ke asal muasal sakitnya karena apa. Itu yang cuma bedanya, Pak. Kalau pengetahuannya sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Iya. Iya, Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan dengan teman-teman yang mungkin Iya. belum sembuh atau kehilangan semangat, Pak? Iya. Jadi yang ingin saya sampaikan pada teman-teman yang anggota MOBI yang sampai saat ini masih dalam perjuangan untuk menurunkan gula darah, tetap semangat, jangan patah semangat, karena apa yang saya lakukan ini ternyata bisa menurunkan gula darah, bukan cuma sekedar menurunkan, tapi menyembuhkan. Karena apa? Karena pankreas saya bisa aktif kembali, bisa merespon gula secara langsung apabila saya makan karbo. Itu sudah saya buktikan berulang kali. Bahkan kalau tubuh kalian itu kurus, jangan khawatir. Tidak sampai sebulan kalau udah uji V terbalik, bisa balik lagi tubuhnya berat badannya. Seperti sekarang ini naik lagi. Lagi, Pak. Baik, iya. Jadi, saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Pak Ivan. Ini saya akan perlihatkan. Ini Pak Ivan waktu uji gula darah ya, Pak ya. iya. Itu gula darahnya bagus. Semuanya dari 137, 82, 80. Luar biasa. Kemudian ini WA saya ini bermasalah, Pak. Jadi kadang-kadang ya ini 30 Desember 2022. Dan Yes. Saya nurutin Pak Eko. Ya, uji nasi itu harus 150 gram. Ya, jadi di sini gula darah 150. Oh tinggi dong? Tidak. Ini adalah 2 jam. Ya. Batas kita adalah tidak boleh lebih dari 160. Ya. Artinya orang biasanya kalau makan 2 jam kemudian itu tidak boleh lebih 160. Pak Ivan hanya 150. Dan pH di sini Bapak Ibu bisa lihat pH-nya sudah bagus. Sekitar 7, 8 ya Pak ya.
Nah, ini bahkan gambar. kurang. Ya, lihat 99 waktu sebelum makan, dan 2 jam setelah makan 154, dan kemudian 70 setelah 4 jam setelah makan, Pak ya? Iya. Ya. Dan juga sama seperti ini. Lihat semuanya range yang bagus seperti wajar orang normal lainnya. Ini luar biasa. Iya. Itu Ya, berkat jadi mobil, Pak. ya, terima kasih banyak Pak Ivan untuk testimoninya. Saya harapkan Iya. ini akan menyemangati teman-teman yang apa ya, berniat untuk sembuh. Tapi Iya. kalau andai kata kita menemukan dan kita sudah berusaha yakinkan, itu biasanya terjadi kekacauan informasi dalam pikirannya, Pak. Makanya dalam Mobi itu, saya selalu menggunakan literasi dan sumber-sumber ilmiah. Kenapa? Supaya bisa meyakinkan seseorang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Biasanya literasi ilmiah itu selalu punya dasar-dasar yang kuat, Pak. Kenapa misalnya karbohidrat itu bukan hanya tepung saja, bukan hanya nasi saja, bukan hanya mie saja, tapi saya sebutkan dari mulai sebelumnya dia dari sebuah tanaman dan bagaimana cara kerjanya dia mendapatkan sumber-sumber tenaga. Dan itu yang membuat seharusnya seseorang akan mungkin lebih mudah tergerak apabila dia lihat latar belakangnya, Pak. Dan situlah kemudian rangkaian panjang penyakit dari tubuh kita itu mulai masuk dan menjadi penyakit degeneratif, penyakit yang tidak menular, penyakit yang datang dari cara berpikir kita yang keliru, Pak. Sehingga kita meracuni tubuh. Jadi tenang saja, Pak Susanto, Pak Iya. Iwan. Iya. Bersemangat saja menaburkan. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Pak Eko Yudo Tamtomo, pendiri Mobi, juga kepada mentor saya Pak Muklis dan Bu Carkini. Ya. Kemudian juga para pembimbing olah nafas, Pak Teguh, Pak Roy, Bu Carkini, Bu Suparsi, dan lain-lain. Juga kepada Pak Freddy yang telah menerima saya sebagai memasukkan sebagai anggota Mobi. Terima kasih banyak semuanya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih banyak Pak Ivan. Saya berharap Bapak selalu sehat di sana, Pak. Iya, Pak. Dan kita bisa ketemu nanti di Kediri, Pak. Iya, di Pontianak saya juga sering. Saya kapan itu di Pontianak 3 tahun, Pak. Di mana di Pontianak, Pak? Di Parit Baru, Pak. Oh, Parit Baru, Sungai Raya. Iya, Sungai Raya. Jalan Adu Cipto itu, Pak ya? Iya. 3 tahun. Ya, Pak Ivan. Oh, jadi Bapak pernah jangan-jangan di perkayuan dulu ya? Enggak. Kebetulan pada waktu itu saya lagi buka kios kecil-kecilan di Pasar Melati. Oh, iya, Pak. Iya. Biasanya di Pasar Baru dulu banyak pabrik, Pak. Banyak pabrik. Iya, tapi itu sudah tutup itu, Pak. Iya, pabrik kayu itu sudah tutup. Apa itu? Sekitar belasan tahun yang lalu, kita sudah menghentikan semua kegiatan pabrik kayu, Pak. Ya, baik. Pak Ivan, terima kasih banyak. Salam. Ya, sama-sama Pak Eko. Selalu sehat, ya Pak. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pak.